Maukah kalian aku sampaikan, aku kasih tahu amal yang paling baik yang bisa kalian lakukan. Amal yang paling baik. Wa azkaha inda malikikum. Dan kedudukannya di sisi Allah adalah amal ini adalah amal yang paling suci. Artinya udah pasti diterima oleh Allah. Nggak ada yang tertolak sama sekali. Dan Allah suka banget dengan amal ini. Karena disebut dengan suci berarti Allah suka. Karena Allah maha suci, maha baik, maha sempurna dan mencintai kebaikan ataupun kesucian. Wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Dan dia menjadi amal yang paling tinggi mengangkat derajat seseorang. Jadi kalau kita ngerasa hidup kita nih sering diremehin orang, kalau kita itu ngerasa kita tuh joker banget ya, tahu banget rasanya diremehin, dicela, dihina, nggak dianggap, apalagi dicuekin, dan seterusnya, perlakuan-perlakuan merendahkan dari manusia, dan kita ingin dihargai nih. Kita pengen dimuliakan, kita pengen dianggap sama orang lain, sama teman kita, sama geng kita, sama masyarakat. Maka kata Nabi, wa arfa'iha fi darajatikum. Amal ini paling tinggi mengangkat derajat kalian. Sehingga siapa yang mengerjakan amal ini, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sangat mulia. Orang yang sangat dihargai. Orang yang sangat dikagumi. Orang yang sangat disegani. Arfa'iha fi darajatikum. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Ini lebih dahsyat lagi. Amalan ini lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Siapa di antara kita yang pernah sedekah emas sekilo? Gak ada yang pernah, termasuk yang nanya. Mana pernah kita sedekah emas sekilo? Yang seharga sekarang berapa sekilo emas? Enggak jualan Ustaz. Berapa? Kurang lebih 700 juta? 600 ya? 600-an juta. Ternyata ada pedagang emas di belakang. Sekarang harga 1 kilo emas 600-an juta misalnya. Siapa dari kita yang pernah berinfak 600 juta dan itu berkali-kali dalam satu hari? Bukan berkali-kali dalam setahun, berkali-kali dalam satu hari. Sekilo. Ntar siang, sekilo. Sore, infak, sekilo. Malam mau tidur, sekilo lagi. Sehari 5 kilo. Dan bahkan bisa puluhan kilo, ratusan kilo. Sehingga Nabi mengatakan, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Lebih baik bagi kalian, bukan sama, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Makanya Nabi mengatakan, khairi a'malikum, sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan. Wa khairil lakum, ini ada yang lebih dahsyat lagi. Wa khairil lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik bagi kalian daripada kalian pergi berperang untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi orang-orang yang kufar. Lebih baik daripada kalian berjihad, lalu kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, sehingga kalian menebas batang leher mereka, au yadribu a'naqahum, atau mereka yang akan menebas batang leher kalian. Apa maksudnya? Lebih baik daripada jihad dengan dua kemungkinan. Satu, menang dalam peperangan. Dua, syahid dalam peperangan. Ternyata lebih baik daripada syahid, coba. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kalian membunuh mereka atau mereka akan membunuh kalian. Ada dua kemungkinan dalam peperangan kan. Kalau enggak menang seperti perang Badar, perang Ahzab dan yang lain-lainnya, atau kalian akan terbunuh dalam peperangan itu sebagai syuhada. Dan ini khairun, lebih baik daripada itu semua. Lebih baik daripada menang dalam peperangan jihad, atau lebih baik daripada syahid dalam peperangan jihad.
Lalu para sahabat langsung menjawab dengan serentak, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, amal apa ini? Kok dia bisa lebih baik dari semua perbuatan kami, dia lebih disukai oleh Allah, dia lebih tinggi derajat bagi yang melakukannya, dia lebih berharga daripada emas dan perak, dia lebih berharga, lebih mulia daripada menang dalam medan jihad, bahkan dia lebih istimewa daripada syahid dalam peperangan membela agama Allah. Bala ya Rasul, tentu ya Rasul, apa amalan yang istimewa ini? Nabi mengatakan, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sebegitu gampangnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali nanya kepada kita di surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Allah sudah memudahkan kalian dengan segala macam kebaikan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah, yang puncaknya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak dan Allah mudahkan. Pengen masuk surga? Mudah. Pengen diampunin semua dosa sampai dari sejak kita balik, yang kita sering berbuat dosa, dosa awal-awal kita balik itu yang paling gede apa? Ninggalin sholat ya. Karena kita baru sadar-sadar sholat kan akhir-akhir ini. Padahal kewajiban kita sholat itu udah di usia 10 tahun. Yang kata Nabi kalau nggak sholat disuruh pukul anak usia 10 tahun. Artinya ada ketegasan dalam pelaksanaan sholat di usia 10 tahun. Usia 11 tahun, 12 tahun kita masih kelas 5, kelas 6 SD, kita sering banget ninggalin sholat. Gimana caranya sholat yang begitu besar pahala atau begitu besar dosanya kalau ditinggalkan bisa dihapuskan oleh Allah? Apakah kita harus jungkir balik sholat yang sebanyak-banyaknya? Enggak mudah bagi Allah. Ternyata semua kebaikan di sisi Allah itu Allah beri dengan cara mudah. Bahasanya Ar-Rahman, pemurah, dimurahin sama Allah. Allah murahin. Mau surga? Murah. Padahal surga itu mahal. Kata Nabi, ala sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala sil'atallahi hiyal jannah. Bukankah harta Allah itu mahal dan harta Allah itu adalah surga? Surga itu aslinya mahal, tetapi Allah mudahkan dan Allah murahkan bagi kita orang yang beriman. Ampunan Allah itu berharga, tapi Allah murahkan. Ridha Allah itu sesuatu yang sangat istimewa, langka, tetapi Allah murahkan. Jadi termasuk dengan ibadah ini, zikir yang begitu mudah, zikir yang begitu ringan, zikir yang begitu yang santai, nggak perlu modal untuk berzikir. Kamu udah zikir belum? Kenapa? Gak cukup modal. Gak ada orang yang gak berzikir gara-gara kurang modal. Kalau kurang modal untuk kayak bisnis, wajar. Justru mencari dunia itu mahal dan susah. Modalnya gede, hasilnya belum tentu. Itu juga pengorbanannya berdarah-darah. Belum lagi nanti dizolimin, dikerjain, ditipu orang. Setelah sekian lama baru dapat, udah tua. Itulah dunia. Susah banget ngedapetinnya. Ngerasain gak susah banget ngedapetin dunia? Ngedapetin dia, susah kan? Susah banget. Perjuangannya ya Allah, luar biasa. Kok Ustaz bisa menjiwai sekali kalimat itu? Mengalami. Itulah dunia. Sedangkan apa yang Allah tawarkan di akhirat itu ringan, tetapi kita mungkin itulah kelemahan saya dan kita semua, bahwa memang kita lebih memilih yang susah, udah gitu berkeluh kesah, meninggalkan yang mudah dan mendustakan nikmat Allah. Kita pilih yang susah, pas udah capek berkeluh kesah, ya Allah, kita nuduh Allah macam-macam. Padahal Allah udah ngasih yang paling mudah, tapi kita abaikan dan kita kufur kepada nikmat Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi sendiri yang menawarkan kepada kita sekarang dalam hadis riwayat Hakim Tirmidzi dengan derajat yang sahih tadi. Ala unabbiukum ya syabab Bandung, maukah kalian aku berikan sebuah amalan wahai pemuda-pemuda Bandung? Apa itu? Amalan yang khairul lakum min infaqiz zahab, yang lebih baik daripada menginfakkan emas, lebih baik daripada mati syahid, walaupun syahid juga tetap mulia, lebih baik daripada menang dalam peperangan. Tentu kita akan menjawab seandainya kita ketemu dengan Nabi, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, apa amal itu apa? Dan kita mengatakan bala,
bukan dengan kalimat cuek, bukan dengan kalimat boleh sih apa nih Rasul, enggak gitu. Kita ngomongnya itu bala dalam bahasa Arab sesuatu yang kayak antusias banget. Kalau mereka nggak antusias, mereka nggak akan bilang bala. Mereka bilang bala ya Rasulullah, artinya antusias, sehingga kita menjiwai hadis ini. Walaupun kalimat hadis ini nggak terlalu panjang, cuma satu kalimat pendek yang kalau dibaca kurang dari 5 menit selesai. Tapi menjiwainya, memahaminya itu butuh waktu sampai kita bisa benar-benar senang dengan nasihat dari Nabi ini. Bukankah banyak orang cari nasihat jauh-jauh ya? Sekarang yang ngasih nasihat Nabi langsung. Sehingga kita mengatakan, bala ya Rasul, apa itu ya Rasul, apa amalan itu, saya pengen dapat semua kebaikan yang Nabi katakan tadi. Lebih dari ini, lebih dari ini, lebih dari ini. Dan Allah sangat suka dengan amal itu. Otomatis Allah suka dengan orang yang beramalnya. Zikrullah kata Nabi, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Makanya itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab yang tadi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena zikir itu ringan. Allah nggak nyuruh kepada kita sesuatu yang berat. Allah belum bilang jahidul kuffar, perangilah orang-orang kufur. Allah baru mengatakan anfiqu min amwalikum, sedekahkan harta kalian, min amwalikum, sebagian dari harta kalian. Enggak. Itu mungkin buat kita masih butuh waktu belajar. Sekarang Allah mengatakan uzkurullaha dzikran katsira, ingatlah Allah, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Lebih baik dari semua tawaran-tawaran yang itu. Allah kalau nawarin kita untuk jihad, kemungkinan besar kita akan mencari-cari alasan. Dan orang yang mencari-cari alasan dari kewajiban berjihad apabila sudah wajib, maka dia udah jelas sifat kemunafikannya. Baca nanti di ayat-ayat tentang jihad, surat At-Taubah, surat Al-Anfal, termasuk surat Al-Ahzab. Ada banyak cerita-cerita tentang jihadnya Nabi, dan sebagian besar orang yang menolak atau mencari alasan untuk enggak ikut sama Nabi, itu tuh udah pasti terlihat jelas kemunafikan pada diri mereka. Sehingga Allah menggolongkan mereka termasuk orang munafik. Allah marah kepada mereka sehingga menyebutkan dengan kalimat kabura maqtan indallah. Allah marah sekali dengan kata-kata mereka. Di dalam surat yang lain dikatakan mereka itu termasuk orang-orang yang pendusta. Mereka bilang inna buyutana aurah, rumah kami sedang ada banyak masalah ya Rasul, mohon maaf kali ini enggak bisa ikut. Yang lain mengatakan anak saya sakit ya Rasul, maaf nggak bisa ikut. Yang lain mengatakan saya kurang enak badan ya Rasul, maaf nggak bisa ikut. Semua alasan yang mereka katakan, Nabi hanya bilang ya sudah, ya sudah, ya sudah. Tapi Allah mengatakan aku tahu isi hati mereka dan mereka orang munafik. Berat soalnya perintah jihad itu berat. Alhamdulillah kita di Indonesia nggak ada kewajiban berjihad, soalnya penjajah kita sudah pergi dan diusir oleh para pahlawan kita. Coba kita masih hidup di zaman Belanda atau Jepang atau Portugis, maka kita semuanya wajib berjihad membela tanah air. Alhamdulillah udah merdeka, jadi kewajibannya bukan lagi jihad, lebih ringan dikit, dakwah. Tidak perlu mengangkat senjata, cukup kita mengajak kepada kebaikan. Karena seandainya perintah jihad itu muncul di tengah-tengah kita sekarang, kemungkinan besar kita akan mencari 1001 alasan. Ada alasannya saya masih kuliah lah, ada yang alasannya saya belum nikah lah. Memang ada alasan gak bisa berjihad gara-gara belum nikah. Ustadz, nanti kalau saya syahid terus saya belum, statusnya masih jomblo gimana Ustadz? Gak usah dibahas sekarang. Hampir kepancing. Artinya ya kalau seandainya perintahnya adalah jihad, kita mungkin termasuk orang-orang yang anulir di awal waktu udah langsung dicoret, gak masuk. Kalaupun kita mau, tetap nggak diizinkan. Kenapa? Nggak cukup syarat. Pegang senjata nggak pernah, baru jalan 100 meter udah ngos-ngosan, nggak makan sehari udah lemes. Ya, gimana mau jihad? Padahal jihad itu fisiknya luar biasa, nggak tidur berhari-hari,
Apalagi ya tanya aja ke teman-teman dari militer.